Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kelas 5 SDN Jatikarya 1? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Ya anakku sekalian, bertemu kembali dengan Bapak. Hari ini pelajaran agama Islam, jadwal pelajaran agama. Ya, mudah-mudahan kalian sehat semuanya, termasuk orang tua kalian. Ya, mudah-mudahan sehat ya, tidak ada halangan apapun. Ya anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Serunya siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kepahaman kepadaku. Amin. Ya anakku sekalian, sekarang kita masuk pelajaran 2, mengenal nama Allah dan kitabnya. Ya, pelajaran 1 sudah selesai ya. Sekarang kita masuk ke pelajaran 2, yaitu mengenal nama Allah dan kitabnya. Ya, mari kita perhatikan anakku sekalian, buku kalian dibuka nih halaman 13. Ya, tentang mengenal Allah dan kitabnya. Yang pertama, mari mengenal Allah Subhanahu wa taala. 1, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna. Kita mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya berapa? 99. Tuh. Dalam sebuah hadis, kalau kita hafal nih Asmaul Husna, maka kita akan masuk surga. Maka itu hafalin Asmaul Husna. Nah, di sini kita mempelajari tentang Asmaul Husna. Coba dibaca dulu ya sedikit ya. Sudah menjadi kebiasaan apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenali orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, yang pertama ditanyakan adalah namanya. Melalui nama itu kita mengenal suatu, demikian juga halnya Tuhan. Siapakah Tuhan? Agama Islam menyebutnya Allah Subhanahu wa taala nih. Ya, kita kan adalah lafaz tauhid itu, apa nih, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ya, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah? Jawabannya ada pada Asmaul Husna. Oleh karena itu, Allah mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Qur'an. Di sana disebut nama-nama Allah sebanyak 99, atau disebut dengan Asmaul Husna, yaitu artinya nama-nama Allah yang baik atau indah. Adapun pelajaran Asmaul Husna di kelas 5 ini dibatasi 4 saja nih. Kita di kelas 5 ini Asmaul Husnanya apa? Pertama adalah Al-Mumit, yang kedua Al-Hayyu, yang ketiga Al-Qayyum, dan yang keempat Al-Ahad. Nah, ini kan ada 99, tapi kita di kelas 5 ini cuma pelajari 4, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Nah, mari coba kita lihat uraiannya. Pertama itu Al-Mumit. Al-Mumit itu mengandung arti yang maha mematikan. Allah telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah suatu yang ditakutkan, tapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Nah, yang pertama Asmaul Husnanya Al-Mumit. Al-Mumit itu yang mematikan. Siapa yang mematikan? Allah. Ya.
Allah punya ada malaikat Ijrail nanti yang bagian penjabut nyawanya, tapi hakikatnya yang mematikan itu Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan mengalami kematian apa saja, manusia, hewan, semua itu akan mati. Siapa yang matikan? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah mempunyai Asmaul Husna Al-Mumit. Al-Mumit itu yang maha mematikan. Jadi yang mematikan itu Allah Subhanahu wa taala. Sekarang selanjutnya Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah. Contoh, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang yang tidak sakit, kondisinya dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Penyebabnya bermacam-macam, ada yang sakit, jantung, terjatuh, tabrakan, atau tertabrak, tenggelam, tertembak, dan sebagainya. Nah, jadi Al-Hayyu. Al-Hayyu itu yang maha hidup atau yang menghidupkan. Kalau Allah maha hidup, ya itu tidak pernah mati. Dan Allah yang berikan kehidupan kepada kita, ya seperti itu. Nah, karena ini hidup ini kehendak Allah, ya kalau Allah masih beri kesempatan hidup, Allah akan beri kesempatan hidup, ya. Tapi kalau Allah bilang mati karena udah waktu ajalnya, kata Allah dalam Al-Qur'an, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal tidak akan mundur sedetik dan tidak akan maju. Jadi kalau udah ajalnya, ya waktu ajalnya datang atau kematiannya datang, ya udah, ya seperti itu. Tapi kalau Allah masih kesempatan hidup, berarti dia masih mempunyai kesempatan hidup. Nah, ini ada doa, berdoalah kepada Allah, ya Allah, ya Hayyu, wahai yang maha hidup, hiduplah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Bahwa itu kalau pakai bahasa Indonesia begitu. Atau boleh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina, ya Allah berilah kami fid dunya hasanah, dalam kehidupan baik, wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga menjadi baik, wa qina adzabannar, dan bebaskan kami dari api neraka tuh. Jadi kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Al-Qayyum. Al-Qayyum itu yang maha berdiri atau yang mandiri, berdiri sendiri. Mengandung arti Allah itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak tergantung pada orang lain. Nah, tadi Al-Mumit yang maha mematikan, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum berdiri sendiri. Allah itu berdiri sendiri. Tidak ada yang membantu. Malaikat itu hanya sebagai petugas atau dalam artian pesuruh Allah. Ya, seperti itu. Nah, Al-Qayyum, Allah itu berdiri sendiri, ya, mempunyai kekuasaan sendiri. Tapi ini ada hikmahnya, maksudnya kita juga jangan terlalu bergantung kepada orang. Kita sesuai dengan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, satu tunggal. Allah subhanahu, Allah tempat bergantung, tempat meminta. Jadi kalau kita apa-apa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berkeluh kita kesah apa yang kita inginkan, semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kalau bergantung sama orang lain, sekali ngasih, dua kali ngasih, dan tiga kali dan seterusnya juga belum tentu, ya, seperti. Tapi ke Allah, kalau kita mau mau berdoa, mau minta, Allah kasih, ya, terus. Kemudian Al-Ahad yang Maha Esa, mengandung arti Allah itu esa. Esa itu tunggal. Perhatikan Al-Quran surat Al-Ikhlas berikut. Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya Maha Tunggal, Maha Esa, tak ada sekutunya. Nah, sekutu baginya.
Nah itu ya, jadi Al-Ahad itu Allah Maha Esa, tunggal satu. Ya, surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu, esa, tunggal. Allahus Somad, Allah tempat meminta, tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, tidak diperanakan, tidak beranak dan tidak peranakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Ya, seperti itu. Jadi Allah Maha Esa, Maha Kuasa, tempat bergantung segala sesuatu, seperti itu. Nah, itulah ya. Jadi kita mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ada 99, tapi yang kita pelajari di kelas 5 ini cuma 4, yaitu 4 Al-Mumit yang mematikan, terus kemudian Al-Hayyu yang Maha hidup, Al-Qayyum yang Maha berdiri sendiri, dan Al-Ahad ini yang Maha Esa. Nah, itulah ya materi pada kesempatan ini, Bapak. Ini menerangkan tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nanti berikutnya akan diterangkan lagi ya. Nah, ini kalian. Nah, selanjutnya untuk tugas ini kalian membaca ya. Ini dari halaman ini ya, 13 sampai halaman, nah tugas ini, nah ini sampai halaman ini, sampai halaman 17, sampai halaman 19 ya. Tolong dibaca, belum tugas yang lain, tugasnya membaca saja. Bagaimana laporan tugas membacanya? Kalian pakai baju seragam, terus kemudian kalian foto sedang membaca ya, membaca buku paket, yaitu dari halaman tadi ini ya, halaman 13 sampai halaman 19. Jadi kalian tugasnya membaca saja ya. Baca, bagaimana laporan membacanya supaya kalian tercatat di absen. Kalian sedang membaca, terus kemudian pakai baju seragam, terus kemudian difoto, dikirim. Ya, taruh nama di bawahnya, siapa namanya ya, seperti itu. Selanjutnya lagi, ini buku catatannya jangan dicampur dengan buku yang lain. Ini LKS sudah ada. Mungkin minggu besok nih, kemungkinan minggu besok tidak ada tugas. Tugasnya apa? Tugasnya itu yaitu menyerahkan buku tugas atau buku tugas yang sudah ditulis, dan sekalian mengambil LKS. Maksudnya mengambil LKS itu tentunya LKS-nya karena ya perlu ada biayanya ya. Nanti LKS-nya sambil menyerahkan buku tugas yang sudah dikerjakan juga sekalian mengambil LKS ya, bukan ngambil aja ya, ada biayanya ya, seperti itu ya. Nah, itu saja ya materi pelajaran pada hari ini, anak kelas 5 SD Jatikarya 1. Bapak sudah menerangkan tentang masalah mengenal Allah ya melalui Asmaul Husna. Selanjutnya tugas kalian tadi membaca saja ya, seperti itu. Kirimkan foto ya, sebagai nanti tugas kalian sudah dilaksanakan. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan ya. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya, termasuk orang tua kalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.